Dan untuk membahas terkait dengan serangan Israel ke Iran ini, yang diikuti dengan ledakan yang terdengar di beberapa tempat di Tehran. Kita langsung bergabung dengan Tia Mariatul Kiptiah, ahli kajian Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara. Mbak Tia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Mbak Tia, Israel sudah memulai serangan ke Iran. Ini sudah dikonfirmasi oleh baik itu media yang dikelola oleh pemerintah Iran maupun dari militer Israel sendiri. Nah, ini disebut sebagai serangan balasan. Jadi sebenarnya apa kalau Anda melihat target utama dari serangan ke Iran ini? Saya melihat rupanya Israel cukup serius ya dalam menuntaskan pihak-pihak yang dianggap musuh. Kita bisa mengetahui pertama adalah terbunuhnya Ismail Haniyah ya di Iran, kemudian berlanjut dengan terbunuhnya pimpinan Hezbollah, yang Hezbollah ini merupakan organisasi politik di Lebanon yang cukup keras mensupport Hamas begitu ya. Kemudian Israel juga serius menyelesaikan Gaza begitu. Juga termasuk Yaman begitu ya, sempat diserang juga. Jadi artinya saya melihat bahwa Israel rupanya untuk kali ini dari sejak 7 Oktober itu betul-betul serius menuntaskan permasalahan orang-orang yang dianggap mengganggu eksistensi negara Yahudi di tanah Palestina begitu. Hanya saja Mas Iqbal, saya melihat bahwa keberanian Israel itu tanpa backup Amerika Serikat itu tidak ada artinya sebetulnya. Jadi memang mereka berdua sudah melakukan pembicaraan yang sangat serius. Apakah serangan Iran itu dibalas atau tidak begitu ya. Rupanya Israel serius untuk membalasnya. Tapi saya pesimis bahwa serangan dari Israel terhadap Iran itu betul-betul menyerang tempat-tempat vital seperti nuklir. Bisa jadi yang menjadi target itu adalah hanya target kekuatan militer Iran, gitu ya. Tapi saya tidak yakin kalau sampai menyerang target seperti nuklir, karena itu akan menyebabkan tensi politik di Timur Tengah akan semakin meningkat, Mas Iqbal. Jadi artinya kalau Israel sampai melakukan itu dan tidak mendengarkan advice dari Amerika Serikat, ini sama dengan Israel justru bukan menuju eksistensi negara Yahudi, tapi menuju kehancuran, begitu. Karena pasti tidak akan diam. Iran tidak akan diam, dan Iran juga punya sekutu dalam politik global, ada Rusia, ada Cina, begitu ya. Dan Iran juga sekarang sedang rajin sekali melakukan negosiasi dengan beberapa negara Arab. Kita tahu Iran dengan Arab Saudi juga sudah baik-baik saja sekarang, begitu. Ini yang harus diperhitungkan oleh Israel jika nekat melakukan serangan ke arah tempat-tempat vital di Iran begitu. Oke. Artinya seperti yang sudah terjadi sebelumnya di negara-negara lain ya. Dalam hal ini klaim dari Israel yang menyebut bahwa mereka menargetkan sasaran militer. Itu tidak bisa kita percaya begitu saja. Apa artinya akan ada kemungkinan korban warga sipil yang jatuh dari serangan Iran ini, Mbak Tia? Bisa jadi selalu di tangan itu ada warga sipil ya yang menjadi korban. Itu yang menjadi konsen saya selama ini gitu ya, karena sebetulnya perang yang terjadi di Timur Tengah ini memang pure berkaitan dengan politik begitu ya, tidak ada kaitannya dengan identitas dan agama dan lain-lain begitu. Dan kita melihat bagaimana ketika Iran yang 180 rudalnya menyerang Israel itu menimbulkan korban atau tidak. Jika menimbulkan korban, itu Israel pembalasannya akan habis-habisan, sama seperti yang dilakukan terhadap Hamas, begitu. Tapi jika itu tidak menimbulkan korban dan hanya merusak fasilitas yang ada di Israel, Israel akan melakukan hal yang sama. Jika Iran tidak bersiap untuk memiliki senjata penangkal, maka korban sipil bisa jadi akan terjadi, Mas Iqbal, gitu ya. Itu yang dikhawatirkan, begitu. Jadi saya melihat konflik serangan ini ada dua, Mas Iqbal. Satu, itu adalah cari perhatiannya Israel terhadap dunia internasional. Dia mau show off bahwa dia juga mampu melakukan serangan balik terhadap serangan rudal Iran, ya, yang 180 rudal itu. Yang kedua, ini ada backup Amerika Serikat, yang Amerika Serikat juga saat ini sedang mencari perhatian dari para voters. Karena kita tahu di Amerika Serikat sekarang saat ini sedang hangat menghadapi election ya, satu sama lain saling mengklaim dalam kampanyenya untuk menuntaskan dan mendukung keberadaan negara Yahudi di Palestina begitu, baik dari pihak Partai Demokrat ataupun Republik. Nah, ini juga menjadi konsen kita begitu ya.
Artinya kalau publik Amerika yang memang notabene mendukung keberadaan negara Israel, negara Yahudi di Palestina, itu akan memvote calon presiden yang memang mendukung Israel begitu. Jadi ada dua ini. Jadi satu adalah cari perhatian Israel terhadap dunia internasional. Satu lagi adalah kenapa Amerika Serikat finally available untuk membackup Israel dalam menyerang Iran. Ini juga ada kaitannya dengan kondisi politik domestik Amerika Serikat saat ini begitu. Oke, kalau memang ada analisa soal terkait dengan kondisi politik di Amerika Serikat. Ada salah satu sumber yang menyatakan kepada media internasional, dalam hal ini CNN Internasional, bahwa sumber tersebut menyatakan Israel itu sudah memberikan informasi atau istilahnya heads up ya dalam bahasa Inggris ke pihak Amerika Serikat. Lalu Amerika Serikat menjawab melalui salah satu officialnya, pejabatnya, bahwa Amerika Serikat tidak ada kaitannya dengan serangan Israel ke Iran kali ini. Nah, bagaimana Anda menangkap pernyataan tersebut? Apakah dalam hal ini kalau kita analisa, Israel itu bisa menyerang atau percaya diri tanpa backingan dari Amerika Serikat yang selama ini mendukungnya, atau bagaimana, Mbak Tia? Ya, persoalan politik kan dinamis, Iqbal. Hari ini bisa berkata A, besok bisa berkata lain sesuai dengan kepentingan. Karena posisi domestik Amerika Serikat juga salah satu kandidat atau dua-duanya mulai terpojok dengan isu masing-masing begitu ya. Kita tahu bagaimana isu di Amerika Serikat itu saling mengangkat isu buruk satu sama lain dari kandidat. Artinya memang harus ada permainan lain yang dimainkan untuk menggolkan masing-masing kandidat mereka, baik dari Demokrat maupun dari Republik begitu. Dan buat Amerika Serikat mendukung Israel itu merupakan satu bentuk isu yang cukup seksi, saya bilang begitu ya, untuk tetap dilakukan supaya voters itu lebih memilih kandidat yang memang nampak sekali mendukung Israel. Saya percaya, Mas Iqbal, Israel itu negara kecil, tanpa dukungan Amerika Serikat itu tidak akan berani. Artinya memang serangan ini juga sudah dihitung sebelumnya, sudah dibicarakan dengan Amerika Serikat, memberikan lampu hijau, yes, begitu. Walaupun di beberapa media kita lihat Amerika bilang memberikan bantuan senjata penangkal yang diperkirakan Iran akan membalas ulang begitu ya. Itu saya pikir bukan hanya menangkal begitu ya, memang mensupport gitu, memang mensupport. Karena sampai detik ini saya tidak percaya atau Israel itu berjalan sendiri, tidak mungkin Mas Iqbal. Jadi memang backup dari Amerika itu nomor satu. Ketika Amerika Serikat menyatakan yes, ya sudah, dia lakukan itu gitu. Oke, apalagi kita melihat tentu saja senjata yang digunakan juga semuanya dikirim dari negara-negara yang mendukung, terutama dari Amerika Serikat. Kemudian kalau kita flashback ya Mbak Tia ya, tanggal 1 Oktober saat itu Iran sempat menembakkan beberapa ballistic missiles ya ke Israel untuk sebagai retaliation atau istilahnya pembalasan atas pembunuhan dari pejabat Hamas, Hezbollah dan juga pemimpin Iran. Nah, apakah itu kemudian dijadikan landasan bagi Israel untuk membenarkan serangan ini? Apalagi kalau kita membandingkan Mbak Tia, target yang saat itu mohon dikoreksi jika saya salah, Iran menargetkan target memang militer, sasarannya itu militer begitu. Tapi sebaliknya ini kalau menurut analisa yang berkembang ini bukan target militer sebenarnya, karena titik yang ada di Tehran itu sebenarnya bukan sasaran militer. Bagaimana Anda mengamati itu, Mbak Tia? Iya, jadi saya melihatnya begini ya, serangan yang dilakukan Israel ini itu adalah bentuk untuk mempublikasikan apa yang menjadi konsen Israel. Artinya dia ingin sok terhadap dunia internet. Siapa yang mengganggu eksistensi negara Yahudi di Palestina, dia akan selesaikan begitu, Mas Iqbal, begitu ya. Jadi persoalan target itu tadi betul Anda katakan bahwa sebetulnya kalau tempat Israel itu bukan di Tehran, itu kan ibu kota. Betul, saya sempat di sana juga lama. Gitu ya. Jadi memang itu hanya bahwa dia juga mampu melakukan pembalasan terhadap Iran. Karena kalau Israel tidak melakukan pembalasan terhadap Iran, maka Israel dalam politik tidak diperhitungkan pada akhirnya. Begitu. Jadi memang ini untuk show off, saya bisa, kami bisa gitu ya, dan kalian semua macam dengan negara Yahudi di area Palestina begitu. Itu hanya untuk menunjukkan itu. Karena Israel tahu betul letak-letak vital yang ada di Iran.
Jadi sasarannya betul bukan ke Tehran begitu ya. Apalagi posisi Iran kemarin ketika diserang itu sedang tidak menangkal begitu ya. Sedang tidak ada senjata yang menangkal, seperti saat Iran menyerang Israel itu banyak yang gagal ya, Mas Iqbal. Karena rudal Iran itu adalah Sabah namanya, itu adalah modifikasi hasil Iran, tapi juga masih bersaudara dengan rudal yang diproduksi oleh Rusia dan Korea Utara begitu. Jadi direproduksi atau dikombinasi kemudian dengan kecerdasannya Iran melakukan atau menciptakan satu rudal yang disebut Sabah itu. Dan Israel bisa menangkalnya begitu ya. Walaupun secara dideteksi oleh para ahli senjata, dan saya sempat ngobrol juga dengan kawan dosen yang memang menekuni bidang senjata, sebetulnya senjata yang ditangkal oleh Israel itu sudah lama, sudah tua begitu ya. Jadi tapi cukup berhasil karena tidak banyak juga yang rudal dari Iran tidak sesuai dengan sasaran begitu. Nah sekarang Israel melakukan hal yang sama. Dia justru menyerang itu tadi yang Mas Iqbal bilang, tidak di area-area yang vital. Ini hanya untuk semacam shock terapi mungkin ya, untuk shock off terhadap dunia internasional bahwa apapun yang dilakukan oleh siapapun jika mengganggu keberadaan negara Yahudi, mereka akan membalas. Dan ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dalam kondisi domestik politik Amerika yang sedang memanas gitu. Trump juga show off, kemudian Kamala Harris semuanya menyatakan diri untuk mendukung keberadaan Yahudi begitu ya. Ini dimanfaatkan dan akhirnya membentak Israel. Sekali lagi Mas Iqbal, tanpa backup Amerika, Israel is nothing. Nggak bisa, dia jalan sendiri nggak bisa. Ya, apalagi dengan lagi-lagi menggunakan alasan self defense, kemudian lagi-lagi menyebut soal klaim-klaim yang sebenarnya tidak ada buktinya atau sangat minim bukti, atau bahkan tidak ada yang bisa membuktikan. Mbak Tia, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, karena saya agak heran. Maksudnya tadi Anda menyatakan bahwa Israel itu berusaha untuk diperhatikan di kancah internasional, tapi sebaliknya public image itu sudah tidak berpihak sama sekali sebenarnya kepada Israel. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.